Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-Imam as-Suyuti fi kitabi Lubabil Hadis ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum. Ini kemarin kita sampai pada bab al-khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan daripada al-iman. Setelah kemarin kita mengetahui hakikat daripada al-iman, hakikat daripada al-Islam, sehingga kita tahu dan kita bisa mengukur di mana keimanan kita, sampai derajat manakah keimanan kita. Kita mengetahui sendiri-sendiri masing-masing dengan keimanannya kita masing-masing. Yang kemarin dijelaskan pada permulaan bab al-khamis fi fadilatil iman, dalam penjelasan tentang hakikat al-iman dan hakikat al-Islam. Kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'minan. Kemarin itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaten, la yu'minu ra iman sapa hadukum salah siji ning sliramu kabeh hatta yuhibba, hingga seneng sapa ahadukum li akhihi maring sedulure ahad, seneng maing perkara-perkara yuhibbu kang seneng sapa ahad li nafsi krana awak dhewe ahad. Ini kemarin dijelaskan tentang keimanan, maka ada hadis yang menjelaskan tentang la yu'minu itu. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang di antara kalian tidak beriman sehingga ia cinta, senang untuk saudaranya apa-apa yang dirinya senang, dan apa-apa yang disenangi oleh dirinya. Jadi la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Ini oleh ulama sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan la yu'minu ahadukum, la yazni zani wa huwa mu'min, dan lain-lain, banyak sekali yang seperti ini. Maka ini sebagai akidah ahli sunnati wal jamaah mentafsirkan bahwa kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini maksudnya la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Iman yang sempurna. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sehingga dia mencintai saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Jadi seseorang itu bisa dikatakan imannya sempurna kalau dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh dirinya, melakukan sesuatu yang dicintai untuk saudaranya sesama muslim, apa-apa yang dicintai oleh dirinya. Nah ini juga sebagai pengejawentahan daripada iman, hakikatul iman yang kemarin. Karena al-iman itu kemarin kita mengetahui, yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan semua ketaatan-ketaatan yang wajib dan yang sunnah, dan menjauhi larangan-larangan,
maksiat, maka untuk mencapai kesempurnaan itu semuanya, sebagaimana dari penjelasan iman, itu adalah kita harus mencintai saudara kita, untuk saudara kita apa-apa yang dicintai oleh diri kita. Kita tidak boleh atau kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan mereka, karena kita juga nggak senang rugi. Kita tidak melakukan menyakiti mereka, karena kita juga tidak suka disakiti. Yang kita senangi, yang kita cintai, maka kita lakukan untuk dia. Kalau misalnya kita tidak suka, maka jangan diperbuat. Yang kita tidak sukai itu diperbuat untuk saudara kita. Tanya kalau seperti ini, maka sesama saudara, sesama muslim itu harus kita saling mendoakan, saling senang. Kalau ada nikmat, dapat nikmat ya kita senang, karena kita kalau dapat nikmat juga senang. Maka kita ketika mereka itu mendapatkan nikmat, maka kita juga akan senang. Ini hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagaimana kita cinta misalnya saudara kita sesama muslim agar tetap dalam keislaman, agar tetap dalam iman, agar mesti husnul khotimah. Karena kita juga mengharapkan itu semua, maka kita harus mencintai apa-apa yang kita cintai untuk mereka. Bahkan oleh sebagian ulama, Al-Imam Ibrahim Asy-Syabarkhiti dalam riwayatnya Al-Ismaili itu beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi itu dari segala macam kebaikan, kata beliau. Kebaikan-kebaikan yang kita sukai, yang kita cintai, maka kita juga harus mencintai kebaikan-kebaikan itu untuk saudara kita. Jadi kebaikan apa saja yang kita senangi, maka kita berbuatnya ya seperti kebaikan yang kita senangi itu. Oleh karena itu, dari hadis ini ma yuhibbul nafsi li akhihi ma yuhibbul nafsi, beliau juga menjelaskan bahwa yuhibba li akhihi ini juga menyangkut. Nah, li akhihi muslim ini kalau menurut beliau itu ala sabilil ghalib. Al-ghalib memang seperti itu. Jadi kalau seorang muslim yang mencintai sama-sama muslim, mencintai apa-apa kebaikan-kebaikan untuk sesama muslim. Sebagaimana kita mencintai apa-apa kebaikan untuk diri kita. Kata beliau, itu adalah hal-hal yang bersifat umum. Kalau seorang muslim mencintai kebaikan-kebaikan untuk orang muslim sebagaimana mencintai kebaikan itu untuk dirinya, ini sudah wajar. Memang ya sesama muslim harusnya begitu. Tetapi sebaiknya juga, nah ini katanya, memasukkan juga orang kafir. Orang kafir, ya bukan orang kafir yang ini, orang kafir yang harbi. Sebagaimana kita mencintai apa-apa yang kita cintai untuk orang kafir, yaitu apa? Mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan bisa melakukan sesuatu apa saja yang menyangkut kebaikan. Sebagaimana seorang muslim. Bagaimana seorang muslim mencintai kita ini? Mencintai seorang muslim untuk sesuatu yang baik untuk muslim-muslim saudara-saudara kita. Sebagaimana kita mencintai diri kita, sesuatu itu dibuat untuk diri kita. Maka kita juga mencintai orang kafir, cinta bukan kafirnya, tapi cinta agar dia atau senang dia masuk Islam dan sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan Islam. Nah ini kata beliau seharusnya begini. Jadi kalau kita
suka kebaikan-kebaikan, nah maka kita juga mencintai kebaikan-kebaikan itu untuk diperuntukkan saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, kalau orang kafir gimana? Kita juga mencintai orang kafir agar apa namanya? Masuk Islam. Nah, supaya untuk orang kafir itu masuk Islam dan segala kesempurnaan-kesempurnaan yang ada dalam Islam supaya memperoleh itu. Makanya kita doakan orang-orang yang belum mengenal Islam, orang-orang yang tidak belum masuk Islam bahkan memusuhi Islam, kita doakan mereka mendapatkan hidayah agar masuk Islam dan menjadi orang-orang yang beriman seperti kita. Ini seharusnya begini kata Al-Imam Ibrahim itu tadi. Nah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dengan siapa saja. Baik itu muslim, kalau muslim kita mencintai apa-apa yang kita sukai. Jadi kita berbuat apa-apa yang dibuat yang kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh diri kita. Jangan sampai menyakiti kita juga, soalnya kita tidak suka disakiti. Ya, maka terus mendapatkan nikmat kita suka, kita mendapatkan nikmat, maka kita juga harus suka ketika mereka mendapatkan nikmat dan lain-lain. Ini akhirnya kita ini saling mencintai. Sesama muslim itu mencintai, tidak boleh menyakiti, karena kita tidak boleh menyakiti. Kita tidak suka disakiti. Dibohongi, kita juga tidak suka dibohongi. Ditipu, kita juga tipu. Maka kalau ada orang yang melakukan seperti ini, tipu menipu atau yang merugikan sesama saudara muslim, maka imannya itu ada masalah, bermasalah. Atau imannya itu kurang. Bukan iman yang sempurna. Kalau iman yang sempurna kemarin dijelaskan, berikut semua apa yang diperintahkan, karena iman itu menyangkut aqwal dan af'al. Semua dari perbuatan juga dari ucapan, semua yang melingkupi diri kita. Hati juga, kemudian ucapan, kemudian perbuatan, karena kemarin dijelaskan oleh Rasulullah, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah ini makanya iman itu mencakup semuanya, hatinya iya, perbuatannya iya, ucapannya iya. Maka kalau tidak seperti itu, ini yang kemudian iman kita berarti ada masalah atau tidak sempurna, ada yang kurang di situ. Karena tiga-tiganya, hati, ucapan, dan perbuatan itu adalah pengejauhan daripada atau unsur-unsur dalam iman itu. Maka kalau ada yang sesuatu yang kurang, maka itu imannya ada yang kurang. Akhirnya ini tadi la yu'minu ahadukum itu ditafsir oleh para ulama, la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Kalau orang itu iman sempurna, maka pasti dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kenapa? Karena dirinya tidak senang kalau dirugikan. Pokoknya sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak boleh kita perbuat untuk atau kepada saudara-saudara kita. Sama muslim gitu. Kayak tadi dijelaskan ala sabilil ghalib. Tapi kalau orang kafir ya kita suka yang diperbuat kita untuk kita diberikan kepada orang kafir, yaitu tentang Islam, kalau tentang agama atau mendapatkan hidayah agar mereka itu masuk Islam, menjadi mu'alaf. Kita suka kepada mereka agar menjadi mu'alaf, sebagaimana kita sebagai muslim mencintai sesama muslim agar tetap dalam keadaan iman, agar tetap dalam keadaan Islam.
Nah, kalau kita bisa seperti itu sesama sesama saudara, nah kita eh, mendapati tanda-tanda bahwa keimanan itu sempurna, keimanan kamilan. Tapi kalau tidak, maka ini ada masih yang kurang dalam keimanannya. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tandau sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al iman fi sadril mukmin. Utawi iman iku fi sadril muslimin letake ning gone dodone mukmin. Wala yatimmu lan ora sempurna apal imanu iman illa bitamamil faraidi. Lah ini tadi yang dijelaskan sudah disebutkan di sini. Kecuali jobo kelawan sempurnane pira-pira kefarduan, kewajiban wasunani lan pira-pira kesunatan. La ilaha illallah. Kata Rasulullah, ini ada juga wala yasudul iman illa bi juhudil faraid. Jadi keimanan itu kata Rasulullah ini berada di hati. Iman itu fi sadril mu'min, iman itu letaknya di hati seseorang, seorang mukmin. Dan iman itu tidak bisa sempurna kecuali dengan sempurnanya kita melakukan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan. Ini merupakan bagian sempurna karena kemarin kan dijelaskan bahwa melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat, juga kesunahan-kesunahan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maksiat-maksiat itu ada merupakan sifat pengejawantahkan dari tumbuhnya iman atau adanya iman. Orang kalau beriman maka sifat-sifatnya yaitu mesti melakukan kewajiban, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, meninggalkan larangan-larangan, menjauhi maksiat. Ini sifat-sifatnya orang yang beriman. Maka ketika dijelaskan oleh Rasulullah al-imanu fi sadril islam, fi sadril mu'min, iman itu terletak dalam hati dan iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan faraid was sunan. Melakukan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan. Maka itu sebagai titik sempurnanya. Makanya kalau iman itu di hati. Kemarin al-ma'rifah atau al-ilmu billahi wa sifati wa jami' sifat wa sifatihi ma'a jami' ta'at yang merupakan daripada tanda-tanda atau sifat, nah, sifat-sifat orang mukmin, maka ketika seseorang tidak melakukan kewajiban atau tidak melakukan kesunahan-kesunahan atau ibadah-ibadah yang bersifat wajib atau ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, tidak melakukannya, maka gimana? Ini imannya tidak sempurna kata Rasulullah, yatimul iman. Maka kalau ingin berimannya sempurna, ya kita harus melakukan kewajiban-kewajiban, kita melakukan kesunahan, hal ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, ini agar mencapai titik keimanan yang sempurna. Jadi bisa dikatakan bahwa al-iman itu adalah pokok satu. Ya, karena iman itu misalkan ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai wujud keimanan itu apa saja? Nah, itu diantaranya adalah dengan melakukan kewajiban. Melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Ini dan itu dilakukan secara sempurna. Ibadah wajib, ibadah sunnah dilakukan dengan sempurna. Artinya sempurna itu bagaimana? Ya ibadahnya itu sah sesuai dengan tuntunan syariah. Sah wudunya misalnya wudu. Sholat berarti sholatnya sah. Puasa juga puasanya sesuai dengan tuntunan syariat yang sekarang kita ketahui sesuai dengan ilmu fikih.
rumusan-rumusan yang telah dibawa, yang telah dicetuskan atau dijelaskan oleh para ulama. Ini ibadah-ibadah yang sempurna gitu. Makanya untuk ini semuanya adalah mencapai kesempurnaan daripada iman. Jadi iman itu kalau seperti itu ya nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang, tetap ada di hati. Tetap ada di hati. Tetapi kalau ingin sempurnanya iman itu harus diwujudkan dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, iman itu letaknya di hati. Kalau tidak melakukan hal-hal yang wajib, melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah, disitulah ada kekurangan. Tetapi bahaya, walaupun itu hanya kurang, karena hati seseorang itu berbeda-beda, kita harus memantapkan diri bahwa kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, maka kita harus membuktikan bahwa kita ini sebagai orang yang mukmin. Nah, kata Rasulullah, wala yafsudul iman. Lan ora rusak opal imanu iman illa bijuhudil faraidi. Kejaba kelawan juhud, angas, mengingkari piro-piro kefarduan kewajiban. Wasunani lan sunan. Nah, ini bahaya. Jadi faman nakoso mongko utawi sapane wong iku nakoso kurang sapa man ngurangi faridotan ing kefardunan. Kewajiban-kewajiban bi ghairi juhudin kelawan tanpa juhud angas. Kiba mongko disiksa sapa man alaiha ing atase tinggal faridah. Nih, kalau iman tadi fi sadril mu'min wala yatimul iman illa bil faraidi was sunan. Jadi fungsi daripada ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang sunnah itu adalah untuk menyempurnakan keimanan. Artinya iman itu nggak bakal goyang seandainya meninggalkan kewajiban atau meninggalkan kesunnahan. Tetap iman karena iman itu dalam hati. Nah, iman ini bisa goyang atau bisa rusak, tidak dikatakan iman. Itu juga bisa berpengaruh dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan kesunahan-kesunahan dengan mengingkarinya. Kalau tadi kan kewajiban-kewajiban itu sebagai penyempurna. Jadi la yatimul iman illa bil faraidi was sunan. Tetapi hati-hati kata Rasulullah, kalau misalnya kita tahu seperti itu keimanan yang dibuktikan dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan kesunahan, tetapi jangan sembarangan. Iman memang dalam hati, tetapi iman itu tidak bisa sempurna dengan faraid itu tadi. Kalau meninggalkan dengan faraid, tapi iman itu bisa rusak. Iman itu bisa rusak. Rusaknya dengan apa? Artinya iman itu tidak beriman lagi, dikatakan tidak beriman lah istilahnya. Berarti keluar dari keimanannya. Yaitu dengan mengingkari kewajiban-kewajiban. Mengingkari hal-hal yang sunnah. Ibadah yang wajib dan sesuatu yang wajib lah pokoknya bagi kita. Dan sesuatu yang sunnah bagi kita ingkari. Tidak percaya kalau itu adalah wajib. Dan tidak percaya kalau itu hukumnya sunnah. Nah, kata beliau, kata Rasulullah, ini yang bisa merusak iman. Jadi iman itu tetap di hati. Adapun masalah kewajiban-kewajiban itu sebagai penyempurna. Tetapi kalau dia mengingkari kewajiban-kewajiban itu, mengingkari kesunahan-kesunahan itu, maka dia akan bisa rusak imannya. Kalau rusak imannya artinya maka dia sudah tidak dikatakan orang yang beriman lagi. Imannya hilang, imannya rusak. Nih.
Tapi kalau misalnya tidak mengingkari, dia tetap, nah ini, dia tetap meyakini bahwa itu wajib, bahwa itu sunnah, tetapi tidak mau melakukan. Maka bagaimana? Ini kata Rasulullah, "Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha." Barang siapa atau siapapun orangnya yang meninggalkan satu kewajiban, maka dia, tapi bukan ingkar, meninggalkan, bukan karena ingkar, meninggalkannya karena malas, pokoknya bukan karena ingkar. Karena malas atau karena apalah, yang penting bukan ingkar, tetap mengakui bahwa kewajiban ya wajib, kesunahan ya sunnah. Tapi meninggalkannya karena malas atau karena apa, maka ini kata Rasulullah, dia akan disiksa karena meninggalkan kewajiban itu. Tetapi masih tetap dikatakan orang yang beriman. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena nanti kalau ada Mu'tazilah, ada Khawarij, itu beda lagi. Nah, ini kalau meninggalkan bukan karena mengingkari, meninggalkan kewajiban, tidak mengingkarinya, tetap mengakui kewajiban tapi tidak melakukannya, maka ini dia akan disisa atas kewajiban yang ditinggalkannya. Nah ini. Waman atammal faraid, utawi sapane wong iku atammal faraid, nyempurnaaken sapa man al faraid ing pira-pira kefarduan, kewajiban, wajabat lahul jannah. Mongko wajib lahu katiman opo al jannatu swarga. Dan sebaliknya kalau orang itu sudah beriman dan melakukan kewajiban, melakukan hal-hal yang wajib baginya, maka baginya wajabat lahul jannah. Jadi berhak dia mendapatkan surga. Sedangkan kesunahan-kesunahan itu sebagai tambahan. Artinya tambahan itu, kalau kita sudah beriman, kemudian kita melakukan kewajiban, maka kita pasti masuk surga. Gitu, masuk surga. Nah terus kalau kesunatan kita melakukan kewajiban, juga kita melakukan kesunahan, bagaimana? Maka kesunahan itu sebagai tambahan. Artinya tambahan itu nanti kita akan ditambah derajatnya di surga. Karena di surga itu kan derajatnya orang masing-masing kelasnya. Ada kelasnya VIP, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, macam-macam. Maka disitulah kemudian ketika seseorang melakukan kewajiban dan melakukan kesunahan, maka di surga ini akan ditambah derajatnya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau surga misalnya di dalamnya macam-macam, ya kayak kita masuk di mana lah istilahnya. Di situ ada kelas VIP, ada macam-macam. Makanya ketika kita berdoa atau Rasulullah menjelaskan semoga ditempatkan di a'la iliyin atau di a'la faradisi, a'lal firdaus misalnya. Dari tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling, ini merupakan derajat. Maka tambah kalau kita melakukan kesunahan-kesunahan, maka derajatnya di surga akan ditingkatkan. Bukan kelas yang paling bawah, tapi nanti sesuai dengan keadilan Allah karena kita melakukan kesunahan-kesunahan. Ini penting sekali. Jadi iman itu tetap di hati, tidak goyang. Kalau orang sudah beriman tuh goyang. Adapun kewajiban dan sunnah, ini tidak bisa menggugurkan keimanan kecuali mengingkari kewajiban itu. Kecuali mengingkari kewajiban, mengingkari kesunahan. Kalau sudah mengingkari kewajiban dan kesunahan, sudah berarti dia keluar dari Islam. Selama dia masih mengakui kewajiban, mengakui kesunahan-kesunahan, maka dia tetap dikatakan beriman. Hanya saja kalau dia meninggalkannya, kewajiban-kewajiban yang wajib bagi dirinya tanpa mengingkarinya, maka dia akan berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa dia karena meninggalkan kewajiban. Tetapi tetap iman, karena iman itu fi sadril mukmin. Al-imanu fi sadril mukmin.
Tetapi kalau meninggalkan kewajiban karena dia mengingkari kewajiban, wah ini nggak wajib ini. Misalnya sholat itu nggak wajib, mengingkari puasa itu nggak wajib, zakat itu nggak wajib, berarti dia telah keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Haji itu nggak wajib. Ini bahaya kalau sampai mengingkari hal yang seperti itu, yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah, ini akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Makanya kalau kita tidak tahu, misalkan ini yang kalau kewajiban itu kan jelas ya kan. Kalau yang kewajiban itu kan jelas, tapi kalau yang sunnah ini kan remeng-remeng, artinya tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Makanya kita jangan mudah mengingkari. Kesunahan-kesunahan itu apa misalnya? Banyak sekali kesunahan-kesunahan itu. Yang penting kita tidak mengingkari. Kita tidak bisa melakukan tapi tidak bisa jangan sampai mengingkari. Kalau memang itu merupakan kesunahan ya kita akui kesunahan. Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya sudah nggak usah ingkar saja. Kalau nggak tahu ya tanya apakah ini sunnah, apakah ini enggak, itu bertanya. Supaya kita tidak terjerumus dalam keingkaran atau mengingkari daripada apa yang dimaksud dengan sunnah itu. Makanya bahaya sekali itu. Hanya kalau tidak punya ilmu, ya tanya apakah itu sunnah, apakah tidak. Tapi jangan sampai mengingkari. Gak mau melaksanakan ya nggak apa-apa masalah kesunahan soalnya. Itu tambahan-tambahan. Tetapi jangan sampai mengingkari. Karena tadi dijelaskan kalau sampai mengingkari, nah ini kalau sampai mengingkari, ini nantinya kita bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam jurang kekufuran, keluar dari Islam wal a'yadu billah. La yafsudul iman illa bijuhudil faraidi was sunan. Bahaya. Tetapi kalau meninggalkan saja malas, maka tetap dia Islam, tetap dia orang yang mukmin, tetapi nanti akan disiksa karena dia meninggalkan kewajiban. Dan sebaliknya kalau orang sudah beriman, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan secara sempurna, maka baginya wajib atau berhak masuk surga. Ini kalau yang sunnah-sunnah nanti akan menambah derajatnya dia di dalam surga, kelasnya di mana. Ini namanya as-sunan. Ada tambahan-tambahan nanti di surga derajatnya macam-macam, berbeda-beda. Masya Allah. Ini hati-hati, makanya nggak usah aneh-aneh. Ini banyak orang yang ini apa? Ada yang mengingkari sholat, ada yang mengingkari puasa, nggak puasa secara sengaja. Karena saya itu hati-hati. Karena kalau sudah keluar dari Islam, Masya Allah, itu berat sekali. Berat, wala'iyadzubillah, sangat berat. Amalan selama bertahun-tahun itu terhapuskan semuanya. Dia mulai dari baru. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada sebagian ulama melakukan harus mengkodoni semua yang ditinggalkan ketika dia, waduh, pokoknya berat, sangat berat kali. Jangan sampai wala'iyadzubillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah iman kita. Karena bahaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sinten Kanjeng Nabi limanu tawi iman. La yazidu wa la yanqus. Iman niku la yazidu tawi iman niku la yazidu ora tambah apa iman wala yanqusu lan ora kurang ora sudo apa iman. Walakin lau haddun. Tetapi iku kaduwe iman haddun utawi had batas-batas. Nah, batas-batas. Nah, ini harus paham ini. Ta'rifun tegese haddun itu apa namanya? Definisi ta'rif. Ta'rifun tegese ta'rif. Ya jenenge apa? Haddun itu bisa batas, bisa definisi karena batas kalau melewati batas berarti bukan masuk wilayahnya itu sama maksudnya begitu.
keluar dari koridor itu. Ay ta'rifun bi dzikri afrodi furu'il iman. Mengetahui kelawan nutur piro-piro afrode farad suwijine piro-piro furu'e, piro-piro pange, piro-piro piro-piro pange iman. Artinya begini, jadi iman itu tetap dalam hati, nggak bisa kurang, nggak bisa tambah. Tetapi iman itu memiliki batasan-batasan atau definisi dalam definisinya atau hakikat lah istilahnya. Karena ta'rif itu bisa dikatakan al-mahiyah. Mahiyah itu syai' hakikatuhu. Jadi haddu syai' kalau namanya had itu kalau dalam ilmu bahasa, ilmu fikih ya, ilmu mantik itu ada haddun tam, ada haddun naqis, nanti ada rosmun tam, ada rosmun naqis dan seterusnya itu. Nah, ini maksudnya. Jadi iman itu ada dalam hati. Iman kalau orang sudah beriman nggak berubah. Nah, tidak berubah. Tetapi iman itu ada batas-batasannya, ada koridor-koridor atau sifat-sifat lambang-lambang atau tanda-tanda sebagai wujud keimanan itu. Makanya oleh beliau ini dijelaskan bahwa yang dimaksud itu iman ini dalam hati, yang nggak bakal goncang, namanya keyakinan. Kalau yang namanya keyakinan yang nggak bakal goncang, ya, yang namanya keyakinan tidak bakal goncang, sudah di atas. Artinya begini, kalau misalnya gitu nih, gambaran iman nggak bisa goncang itu begini. Kita mengetahui bahwa ketika 1 ditambah 1 misalnya, 2 ditambah 2, kita tahu itu hasilnya berapa itu. Kita tahu itu. 1 tambah 1 pasti 2. 2 tambah 2 pasti 4. Kita nggak mungkin syak dan kita nggak mungkin mengatakan bahwa 1 tambah 1 itu 5, nggak mungkin. 2 tambah 2, nggak mungkin kita melakukan 10. Mau kita menjawab 10 enggak, pasti 4. Inilah wujud keyakinan. Maka kalau kita sudah tahu bahwa 1 tambah 1 2, nggak mungkin kita tergoyah, oh 1 tambah 1 3, bukan 4, bukan 5. Dan itu namanya keyakinan. 10 tambah 10, 20. Nggak mungkin 10 tambah 10 itu menjadi 50. Nggak ada. Karena itu wujud keyakinan itu. Nggak bakal goyang istilahnya. Ini namanya la yangkus wala yazid. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa 10 tambah 10 itu 15. Itu nggak mungkin, kurang istilahnya. Jadi jumlah 20. Atau 10 tambah 10 itu menjadi 25. Nggak mungkin. Karena kita sudah yakin, kita sudah tahu bahwa 10 tambah 10 ya 20. Nggak mungkin tidak kurang, atau tidak mungkin kurang, yaitu 15. Atau tambah 10 tambah 10 menjadi 25. Lah ini maksudnya apa? Tetapi, nah ini tetapi, iman itu ada had-hadnya. Ada definisinya dengan menyebutkan ada furu'il iman, ada furu'-furu'nya, ada cabang-cabangnya iman. Karena itu ibaratnya iman itu ada pokok keimanan, keyakinan yang tidak bisa diganggu ke 1 tambah 1 tetap 1, nggak mungkin 2. Atau 2 tambah 2 itu pasti 4. Tidak bisa 5, tidak bisa 6, tidak bisa 3. Karena kita sudah yakin itu. 2 tambah 2 pasti 4. Maka tidak bisa berubah. Tetapi ada batasan-batasan atau definisi yang diambil dari afrodil furu'. Jadi satu persatu daripada cabang-cabangnya iman di situ. Maka ketika cabang-cabangnya iman itu apa? Banyak sekali. Cabang-cabangnya iman itu beberapa hadis menjelaskan, beberapa riwayat ada yang mengatakan cabangnya iman itu 60 lebih. Cabang-cabangnya iman ada yang mengatakan 70 lebih. 73, ada yang 74 atau 75, macam-macam banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang cabang-cabang
cabang-cabangnya iman. Nah, furu'ul iman. Jadi, lah itu yang dimaksud bahwa al-iman itu enggak bakal tambah juga tidak bakal kurang. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, ini kita mesti tahu. Nanti kita tahu bahwa aslinya iman itu bagaimana. Karena ada nanti yang dimaksud dengan syahadat, iqamus shalah, itu kan nanti ada nanti. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu iman tidak bakal kurang, tidak bakal tambah dan tidak bakal kurang, tetapi punya standar lah, istilah standar. Jadi standar keimanan itu bagaimana nantinya itu? Kalau tadi kan dijelaskan bahwa iman itu dalam hati, tetapi dalam hati dan tidak bakal bisa rusak iman itu kecuali dengan juhudil faraid was sunan. Kalau dia meninggalkannya bukan karena mengingkari, tetap dia mukmin tetapi nanti akan disiksa. Tapi kalau dia melakukan kewajiban kesunaan, maka dia akan berhak mendapatkan surga. Ini artinya iman tetap. Maka keimanan itu yang ada di hati itu tidak bisa kurang, tidak bisa tambah. Hanya saja kita akan tahu batasan-batasannya. Jenis keimanannya itu bagaimana. Itu dilihat dari afrod furu'il iman. Cabang-cabangnya iman. Dia melakukannya semuanya apa tidak? Sebagian ulama mengatakan nanti ada di hadis nanti setelah ini insya Allah nanti kita sebutkan berapa furu'nya iman. Furu'nya iman itu ada yang mengatakan 60 lebih, ada yang mengatakan 70 lebih, macam-macam banyak riwayat-riwayat yang mengatakan itu. Dan kemudian itu dijelaskan oleh Rasulullah, la yu'minu ahaduhum la yu'minu ahaduhum, itu banyak sekali hadis-hadis itu. Makanya disimpulkan oleh para ulama, bahkan Nabi SAW menjelaskan secara jelas bid'un wasitun, ada nanti di hadis, dan itu juga disebutkan dalam Sahihain, juga ada di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Nanti kita jelaskan insya Allah sampai pada hadis itu nanti. Nah, iman itu la yangkus wala yazid. La yazid wala yangkus, walakin lahu haddun. Ay ta'rifun bi dzikri afrodi furu'il iman. Seberapa besar keimanan kita itu bisa diukur dengan furu'-furu'nya. Nah, gitu loh. Dengan cabang-cabangnya iman. Seberapa kita? Iman kita nggak bakal ini, tapi bagaimana dengan bisa diukur keimanan kita itu dengan furu'-furu'nya, dengan cabang-cabangnya iman. Karena cabangnya iman itu banyak sekali. Ini wa asluhu tawis asline iman iku syahadatu alla ilaha illallah, naksane temen setune kelakuan niku la ilaha illallah. Ora ana pangeran kang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu halis wijine Allah la syarikalah. Ora ana kang nyatu kotone iku maujud lahu maring Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan menyaksikan teman setune Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku hambane Allah, kaulane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah. Sudah jelas ini. Qamus shalah, mendirikan sholat, wa ita'iz zakah, bayar zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wal haji lan haji, wa ghuslil janabati lan mandi janabat. Nih, ini asalnya. Jadi kalau orang itu sudah beriman dan iman itu dia dalam hati tadi, tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Maka aslinya iman pertama-tama, aslinya iman pertama-tama itu adalah bersyahadat. Ini rukun iman Islam ini ya, yang Islam ini. Walaupun itu tadi akan menyangkut kewajiban-kewajiban, karena kemarin definisi atau hakikat daripada iman yang menyangkut kewajiban-kewajiban itu, kesunaan-kesunaan, meninggalkan larangan-larangan, itu semuanya adalah bagian daripada iman. Maka dasar aslinya iman itu dengan bersyahadat. Bukan Islam loh ya, dasar imannya itu.
dasarnya iman itu, aslinya iman itu ada bersyahadat. Oleh karena itu bersyahadat. Nah, syahadat itu syahadat ya seperti ini syahadatain. Kita bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian melakukan sholat, mendirikan sholat, berpuasa, haji, dan mandi janabat. Nah ini, nanti ini ada keterangan khusus ini karena menyangkut ini kita harus menjelaskan secara detail. Sebelum kita memasuki ke sana, kita harus tahu bahwa syahadat itu ada rukunnya. Nah, syahadat itu ada rukunnya. Rukun syahadat itu dijelaskan oleh para ulama ada 5. Ini biar kita tahu. Arkanus syahadah khamsah. Karena maksudnya begini. Jadi syahadat itu tidak sembarangan. Jadi syahadat itu kita ucapkan hati kita mengiyakan, bersaksi itu harus terpenuhi unsur 5 arkan. Arkan itu karena memang namanya misalkan rukun Islam, rukun iman, nggak bisa ditinggalkan itu. Rukun sholat misalnya, rukun sholat. Maka rukun-rukun sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Maka kita harus melakukan rukun itu namanya rukun. Jadi pokok-pokoknya. Maka kita harus tahu rukunnya syahadat itu apa, ada 5. Yang pertama syahid, kita yang menyaksikan ini, yang bersyahadat, syahid kita. Wa masyhudun lahu, masyhud lahu. Masyhud lahu itu siapa? Masyhud lahu itu wallah. Masyhud lahu itu wallah. Dan rasulnya, kemudian tadi yang disebutkan dalam syahadat itu. Dan Rasulullah, nah itu. Kemudian ada masyhud alaih. Nah, ini. Masyhud alaih. Masyhud alaih itu siapa? Al-kafir wal musyrik. Makanya kalau ada syahid, ada masyhud lah, ada masyhud alaih. Artinya dalam syahadat itu ada orang yang menyaksikan. Kalau ada orang yang menyaksikan, mesti ada orang yang tidak menyaksikan. Kebalikannya. Tapi itu termasuk bagian daripada rukun syahadat. Makanya ada orang yang menyaksikan, berarti orang yang kafir, orang yang musyrik. Tapi ke orang yang bersyahadat berarti disebut dengan orang syahid, disebut orang mukmin, orang muslim. Ada masyhudlah yang ketiga. Masyhudlah itu al-musyrik billah, al-kafir, wal munkir, orang yang tidak percaya, mengingkari lirisarati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bahaya. Ini namanya masyhud alaih. Ada di situ. Kemudian ada masyhud bihi yang keempat. Masyhud bihi itu oleh ulama dijelaskan yang dimaksud adalah subutul uluhiyah, bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Itu namanya masyhud bihi. Wal wahdaniyah, dan keesaan Allah. Makanya disebutkan tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau menyebutkan wahdahu la syarikalah berarti itu sama saja dengan menyebutkan al-masyhud bihi. Makanya kalau saya asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Ini karena memang itu masyhud alaih, masyhud bihi. Kalau masyhud alaih tadi kafir, musyrik, orang yang mungkir, orang yang mungkir, orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah sebagai utusan. Masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah sighah. Nah, sighah ini itu dengan harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini syahadat itu tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa terjemahan juga nggak apa-apa, nggak harus pakai bahasa Arab. Terjemahannya ya. Terjemahan bahasa Arab.
Tidak boleh selain terjemahan. Artinya ya karena namanya syahadat sebagai keyakinan, ya terjemahannya asyhadu alla ilaha illallah itu apa, itu sudah kita tahu. Sudah kita tahu semuanya masalah bagaimana syahadat. Tetapi tetap saja yang baik itu ya apa, dengan mengucapkannya dengan kalimat asyhadu alla itu gampang sekali soalnya nggak susah. Asyhadu alla ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dituntun itu biasanya mudah sekali. Kemudian baru diterjemahkan. Nah, kalau saya tahu di bahasa Arabnya kemudian diterjemahkan ini berarti sudah. Ya, termasuk masuk mengambil salah satu daripada apa? Rukun syahadat. Makanya rukun syahadat itu ada syahid, ada masyhud lahu, ada masyhud bihi, ada masyhud alaih, dan ada as-sigha. Jangan sampai kita masuk bagian daripada masyhud alaih karena orang yang mengingkari. Karena tidak mungkin ada, kalau orang menyaksikan berarti ada orang yang tidak menyaksikan. Itu. Maka itulah apa rukun-rukun daripada syahadat. Makanya kita harus betul-betul tahu ini kita berada di mana, kita sebagai syahid. Kalau sudah syahid, terus apa yang ininya? Masyhud lahu, masyhud bihi, kemudian as-sighah. Nah, ini harus kita pegangi bahwa syahadat juga ada rukun-rukunnya yang harus kita ketahui. Masya Allah. Dan ini masih ini syahadat. Syahadat jelas, kemudian membaca sholat. Ini semuanya nih tadi yang aslinya. Asli daripada keimanan itu. Syahadat, kemudian sholat. Ya, ini semuanya asli iman loh ya. Iman. Asluhu itu. Syahadatu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Makanya banyak yang menjelaskan bagaimana kalau orang nggak sholat itu gimana. Yaitu karena ini bagian daripada iman. Sholat itu bagian daripada iman. Puasa itu bagian daripada iman. Kalau tidak sholat, tidak puasa, berarti imannya bermasalah. Termasuk daripada itu adalah ghuslil janabah. Mandi janabat, mandi junub. Nah, ini karena ini penting sekali, dasar. Kita tidak bisa melakukan kewajiban kalau dalam keadaan junub. Apa saja, ya kan, kewajiban sholat kita tidak bisa melakukan kewajiban sholat kalau tidak mandi dulu. Kalau dalam keadaan junub kan harus mandi dulu. Tapi ini hadisnya belum selesai. Insya Allah nanti kita jelaskan lagi. Kita lanjutkan pada hadis ini, masih panjang ini hadisnya. Insya Allah kita lanjut kembali nanti pada pertemuan yang akan datang untuk menjelaskan tentang seputar aslul iman yang sampai pada tadi syahadat, kemudian sholat, taiz zakah, shaumi Ramadan, wal haji, wa ghuslil janabah. Wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, dan itu menjadikan dasar kita selalu menjaga keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.